Ya rekan-rekan, kita jalan-jalan di kota Yogyakarta ya. Saya akan melihat perkembangan proyek revitalisasi Benteng Baluarti, Keraton Yogyakarta. Ya, mari ikuti saya. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan Purwitiwi dari Yogyakarta. Selamat mengikuti. Saat ini saya sudah sampai di wilayah Gondomanan. Di depan itu Simpang 4 Gondomanan ya rekan-rekan. Nanti saya mau ambil yang ke kiri. Kalau lurus itu Jalan Senopati, nanti sampai di titik 0 km. Saya ngambil yang ke kiri, masuk Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta. Ini ya, ini ke arah selatan rekan-rekan. Nah, di depan itu ada Simpang 3 ya, traffic light. Yang lurus masih Jalan Brigjen Katamso. Nanti saya ngambil yang ke kanan, Jalan Ibu Ruswo. Itu yang tampak di depan kita. Ini adalah pojok Benteng Lor Wetan. Ini baru dibangun kembali pada tahun 2020 ya rekan-rekan. Karena Benteng Lor Wetan ini hancur diserang tentara Inggris ya pada waktu geger Sepai atau Sepoi di tahun 1812 ya. Sekarang sudah dibangun kembali. Saya belok ke kiri sini, masuk ke Plengkung Wijilan rekan-rekan. Yang lurus tadi ke alun-alun utara Yogyakarta. Ini Plengkung Wijilan, ini pusatnya jualan gudeg ya di sini. Ini sepanjang jalan ini jualan gudeg. Saya masuk ke kiri Jalan Kenean di pinggir Benteng Baluarti Keraton. Ini ke arah timur ya rekan-rekan. Kalau ke arah timur ini nanti sampai mentok di pojok Benteng Lor Wetan tadi yang sudah kita lewati ya dari luar tadi. Ini pembangunannya sudah kelihatan kokoh seperti ini ya. Dan di bawahnya ditanami rumput-rumput gajah mini kalau nggak salah ini. Kelihatan hijau ya. Terus di depan itu yang kelihatan di pojok itu adalah pojok Benteng Lor Wetan yang tadi kita lihat dari luar tadi ya. Ini saya lihat dari dalam benteng. Terus belok ke kanan. Ini menuju ke arah selatan ya rekan-rekan. Jadi bangunannya sudah selesai ya yang di sini. Kelihatan kokoh ya. Ini di dalam benteng ini yang di bagian atas itu kira-kira 2 meter ya. Jadi fungsinya itu untuk jalan ya, jalan para prajurit Keraton Yogyakarta pada saat melakukan patroli ya, untuk menjaga keamanan Keraton Yogyakarta. Dan juga untuk benteng terakhir ya apabila diserang musuh pada saat itu. Ini sudah mau sampai di Plengkung Madiosuro atau Plengkung Buntet ya, atau juga Plengkung Gondomanan, atau juga Plengkung Tambak Boyo ya. Karena di Plengkung Madiosuro ini dulu ditutup pada saat geger Sepai ya, untuk menjaga keamanan keraton, maka Plengkung Madiosuro ditutup jadi menjadi buntet ya, untuk menjaga keamanan. Dan baru dibuka kembali pada saat HP8 dibuat gapura, jadi bukan plengkung lagi tapi berwujud gapura. Ini menuju ke arah selatan. Nanti paling ujung di sana itu pojok Benteng
Kidul Wetan ya, pojok beteng Kidul Wetan atau selatan timur. Ini ya juga kelihatan kokoh dan kekar, dan untuk masyarakat dilarang masuk di beteng itu ya, karena itu juga ditutup dengan pagar besi itu. Jadi untuk menjaga kebersihannya. Ini sudah membelok ke arah barat rekan-rekan. Nanti di barat sana nanti kita akan ketemu Plengkung Gading ya, atau Plengkung Nirboyo. Plengkung Nirboyo ini sebagai pintu keluar bagi jenazah sultan yang mangkat atau wafat ya, menuju pemakaman raja-raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sedang untuk beliau sultan yang masih bertahta tidak boleh melewati Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Ini ya, sebentar lagi kita sampai di Plengkung Gading. Ya, ini ya, di depan ini ya. Mulai tanggal 15 Maret 2025 di Plengkung Gading ini ditutup ya. Tidak dipakai untuk lalu lintas karena baru ada konservasi. Karena ada kerusakan struktur dari Plengkung Nirboyo ini. Dan untuk sementara untuk lalu lintas dipindahkan ke arah pojok beteng barat maupun pojok beteng timur. Itu ya. Kita lanjut ke arah barat. Ini banyak kendaraan yang berada di sini. Karena ini kemungkinan menjemput putra-putrinya ya yang di sekolah di SD Keputran ini. Nah, ini SD Keputran. Ini ya. Untuk yang di Plengkung Gading tadi, untuk yang ke kanan itu menuju ke alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Ya, yang biasa ada Mas Angin itu ya, Mas Angin itu berjalan di alun-alun selatan dengan mata ditutup, terus nanti berjalan di antara dua pohon beringin itu. Kelihatannya lebar, tapi kalau sudah ditutup itu jalannya itu bisa belok ke kanan maupun ke kiri. Tidak semuanya bisa lurus di antara pohon beringin. Gitu ya. Lanjut ke arah barat, nanti di ujung barat sana pojok beteng Kidul Kulon atau pojok beteng barat ya, istilahnya dulu ya. Tapi posisinya di sebelah selatan bagian barat. Itu ya, pembangunannya sudah selesai seperti ini ya. Tadi kita mulai dari Plengkung Wijilan. Ya, ini pojok beteng Kidul Kulon atau pojok beteng barat. Kita langsung belok ke kanan atau ke arah utara rekan-rekan. Kelihatan kekar ya. Dan nampak bersih. Terus lanjut, nanti kita akan ketemu di Plengkung di Taman Sari ya, atau Jogoboyo. Itu dulu berupa Plengkung tapi sudah dirubah sekarang menjadi gapura, jadi tidak Plengkung lagi. Gapura itu menghubungkan Jalan Kadipaten ya di dalam Beteng Keraton ini dengan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim dan juga Jalan Lejen S. Parman.
Ya, kita lanjut ke utara. Ini masuk wilayah Kadipaten Kidul, rekan-rekan. Ini ya, sudah seperti ini pembangunannya. Sudah jadi. Nanti sampai mentok ke utara sana, pojok beteng Lor Kulon ya. Kalau yang tadi yang di paling depan tadi pojok beteng Lor Wetan, ini pojok beteng Lor Kulon. Atau posisinya di sebelah utara barat di Benteng Baluwarti ini ya. Kelihatan bersih ya. Dan ini mau dikembalikan posisi seperti zaman keraton dahulu ya. Jadi revitalisasi ini mengembalikan benteng Keraton Yogyakarta. Ini ya rekan-rekan, ini juga tidak bisa masyarakat untuk naik masuk di pojok benteng ini. Kita lanjut ke arah kanan atau ke arah timur ya. Ini di wilayah Kadipaten Lor, rekan-rekan. Kadipaten Lor itu nanti kita akan ketemu di Simpang 3. Kalau ke selatan itu ke arah Pasar Ngasem ya, yang terkenal kulinernya Mbah Sirep. Itu di dalam pasar itu biasanya yang menikmati sarapan atau makan siang di sana itu ramai sekali ya, kuliner Mbah Sirep. Silahkan yang dari Yogyakarta maupun yang dari luar Yogyakarta bisa menikmati kuliner di Mbah Sirep. Ini ya, sudah hampir sampai di Simpang 3 yang menuju ke arah Pasar Ngasem. Ya, ini belok kiri sudah masuk Plengkung Jogosuro atau juga Plengkung Ngasem ya. Tapi sudah dibuat menjadi gapura di sini karena perkembangan lalu lintas yang cukup ramai ya di tahun 1930. Jadi sudah bukan Plengkung lagi tapi dibuat gapura. Selanjutnya untuk pembangunan benteng Baluwarti, posisinya berada di sebelah kanan ini ya, jalan ini ya. Di belakang rumah-rumah ini sudah mulai dibangun benteng ke arah timur. Nanti akan menyambung benteng yang ada di depan ini. Ya ini ya, ini di Jalan Kauman. Kita sudah mau memasuki alun-alun utara Yogyakarta. Ini ya, bisa kita lihat rekan-rekan, alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Jadi di dalam pagar alun-alun itu semua terisi dengan pasir ya. Jadi seperti lautan pasir rekan-rekan. Untuk sebelah kiri ini Masjid Gede Keraton Yogyakarta atau juga biasa orang menyebut Masjid Gede Kauman. Ini ya, di samping kiri ini banyak kuliner ya. Silahkan kalau menikmati wisata di Yogyakarta bisa menikmati kuliner di pinggiran alun-alun utara Yogyakarta ini. Di depan kiri ini juga ada museum ya, Museum Sono Budoyo. Terus di depan itu Simpang 3 ya. Simpang 3 kalau lurus itu nanti akan ketemu Jalan Ibu Ruswo tadi yang sudah kita lewati. Saya mau ngambil ke kiri Jalan Pangurahan yang akan menuju ke titik 0 km Yogyakarta. Disinilah destinasi yang perlu dinikmati para wisatawan ya. Bisa foto-foto dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya dan Pur WTW dari Yogyakarta. Dan jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih.